Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih bareng sama Nathan, Nela, dan juga ada Kak Andri. Ya, Oke, nah Smart Viewers tadi kita udah sempat bilang kalau misalnya kita akan melihat beberapa foto dari Kak Andri. Kalau gitu langsung saja Kak. Langsung aja. Ini dari dari Kak Andri sendiri melihat kalau misalnya kalau misalnya sebut kota nih, kota yang paling Kak Andri menurut dari Seluk-Beluknya yang paling enak dan bukan paling enak sih, paling kira-kira bisa dieksplor untuk Seluk-Beluk fotografinya ada nggak? Mungkin dari pengalaman, dari pernah ke kota mana? Wah ini kayaknya ada kota lain mungkin bisa kalian datangi untuk nanti next time mau street photography gitu. Kayaknya bagus juga nih. Ada nggak pengalaman gitu Kak Andri? di mana? Di Indonesia kan? Di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia tuh kayak coba deh kalian ke sini. Kayaknya asik nih ke sini gitu. Semarang. Semarang ya? Semarang menarik, kota lamanya, terus penduduknya ramah. Oke. Jogja pun sama. Ya, kalau Jogja tuh culture-nya masih berasa banget, budayanya kita bisa foto ngangkat tentang tema budayanya sama masyarakatnya sih. Budaya dan masyarakatnya Sih. gitu. Nah, kalau Jakarta ada beberapa bagian yang tertutup. Kalau kita street foto cenderung nggak terlalu ramah. Ada juga yang ramah gitu kalau Jakarta, karena memang culture Jakarta beda ya. Kota besar tuh penduduknya macam-macam suku ya. Benar-benar. Kalau Jogja kan Jawa, Solo gitu cenderung lebih lebih ramah lah gitu, lebih welcome. Nah, ini kalau kita lihat foto berikutnya juga, ini baru aja, kalau nggak salah baru kemarin malam ya, atau 2 hari lalu ya Kak Andri nge-upload yang foto videonya. buat vlog ini ya. Ini langsung Iya, betul. langsung masuk. Ini ngobrol dulu sama Mbak itu, ingat banget aku nonton, Mbak, buat apa? Buat kenang-kenangan. Berarti memang kalau misalnya menjadi seorang fotografer itu, apalagi untuk street kali ya, salah satu skill yang dibutuhin bukan cuma jago motret dan sense untuk motretnya, tapi juga komunikasi ya, itu penting banget. Benar. Ya, harus betul. ramah juga nggak nih sama objeknya. Betul. Itu salah satu hal yang harus dibutuhkan untuk seorang street photographer ya, karena kita bicara street photographer, street photography itu hampir 90% yang ada itu adalah manusia gitu. Jadi kita akan berinteraksi sama mereka sebelum memotret gitu. Ini yang aku bilang itu di Cilincing itu. Oh, di Cilincing. Ya, di daerah belah kapal. Ini di sini lengkap, ada nelayannya, ada kadang mereka main futsal juga penduduknya. Oh ya? Kemarin lagi ramai layangan gitu. Jadi itu langitnya masih biru, kemudian orangnya juga ramah. Bagus banget fotonya. Cakep Seneng banget sih. liatnya. Nah ini kalau misalnya memang buat teman-teman sih, ya salah satu yang asik itu kalau street photography, kalian explore ke tempat-tempat mungkin yang belum banyak orang tahu. Tapi untuk dari yang di Cilincing ini, ada di fotovlognya juga ya, Kak Andri di YouTube? Fotovlog ada sempat bikin kalau nggak salah dua kali deh. 2 kali. Karena aku bolak-balik sana 2 kali sih. Sebenarnya kalau nggak pandemi pengen lagi balik. Pengen lagi. Gitu. Oh. Betul. Ini jadi ceritanya tuh, gue kalau hunting tuh sebenarnya kan fotografi itu intinya kita mengcapture sejarah ya. Jadi yang kemarin sudah kita masukkan ke dalam kamera, kita rekam, kemudian besok akan kita kenang lagi sebagai sebuah sejarah gitu. Nah, selama aku motret di Jakarta, yang paling sering aku temuin adalah kalau nggak orang tidur adalah ini bajai gitu. Bajai. Nah, jadi ini foto dari tiap hunting aku selalu nyelipin 1 atau 2 frame bajai gitu. Jadi entah kapan mungkin aku bisa membukukan ini cerita tentang si orang-orang driver bajai ini gitu. Menjadi sebuah cerita yang menarik sih gitu. Jadi memang nggak satu role nyari orang driver bajai itu nggak. Jadi ini dirangkum dari beberapa hunting. Sebenarnya masih banyak lagi sih dengan angle yang berbeda-beda. Ada yang kepalanya di luar segala macam. Cuman untuk Bidus TV aku masukin contoh 3 aja buat kita diskusi di sini. Kadang kita gini motret juga kalau jurnalis ya, dia kan bawa kamera lumayan lengkap. Oh iya. Satu tempat itu buat liputan. Kadang hari itu nggak langsung motret.
mungkin hari kedua, hari ketiga baru dia motret. Oke. Jadi di situ dia biar ngeblend sama penduduk sekitar, jadi biar orang-orang tahu bahwa dia adalah fotografer. Nggak tiba-tiba datang foto-foto, nggak. Jadi mungkin pendekatannya bisa 1-2 hari gitu. Nongkrong di warungnya situ, mungkin ngerokok, beli kopi, ngobrol sampai beberapa jam, besok balik lagi gitu. Terus mulai dia nunjukin bahwa dia seorang fotografer, keluarin kamera pelan-pelan gitu. Sampai orang nyaman baru dia foto biasanya. Foto gitu. Jadi nggak bisa 1-2 kali. Dan rata-rata gitu kalau misalnya kita hunting gitu, kita ngelihat satu tempat bagus gitu. Kita nggak hari itu langsung bisa dapat foto yang bagus gitu. Kadang arah matahari ngaruh, gitu, keramaian ngaruh gitu. Jadi kita akan balik lagi survei. Oh ini bagusnya agak sore nih mataharinya. Gitu. Bayangannya jatuhnya lebih cantik segala macam. Jadi memang nggak langsung datang foto jadi gitu nggak. Apalagi analog kan perjalanannya cukup panjang. Iya. Betul. Aku ngelihat ini sih emosi sih. Jadi memang di sana kan banyak banget yang berdoa gitu. Kalau kita perhatiin foto-foto orang di petak 9 tuh hampir sama semua. Hampir sama, ada ada tungkunya, terus ada orang lalu lalang segala macem. Nah aku cari yang memang dia mewakili karakter orang yang lagi serius khusyuk berdoa gitu. Sebenarnya ada lagi sih beberapa, cuman aku ngambil yang ini karena dari warnanya aku suka, backgroundnya merah keluar banget, kemudian bajunya itu perpaduan warnanya, iya benar-benar. Terus ada foregroundnya hijau gitu, patung segala macam. Sama ekspresi dia tuh benar-benar kayak khusyuk banget. Iya, gitu. Ya balik lagi sih, karena kan menurut gua kan fotografi itu kita merekam sejarah gitu. Ini kejadian kemarin ini kalau gua nggak foto si bapak-bapak yang gendong anak ini ya udah nggak ada kenangannya gitu. Betul. Nggak ada yang bisa diceritain. Nah kemarin tuh memang pas banjir banget itu banyak teman-teman yang hunting motret gitu. Cuman gue pikir nunggu surut lah gitu, nggak mau terlalu yang karena kadang-kadang motret bencana itu agak ini ya dari sisi kemanusiaan juga agak gimana ya, kita nggak mau mengeksploitasi keadaan mereka, cuma di satu sisi kita pengen merekam sebagai suatu bentuk sejarah. Jadi benar-benar aku nunggu benar-benar agak surut, kemudian survei ke sana, jalan, kemudian ya udah motret aja apa yang menurut gua menarik. Iya, paham. Jadi memang kayak ya dilema aja sih ya dengan sisi-sisi itu akhirnya bertabrakan, akhirnya kadang-kadang seorang fotografer akhirnya akan nemuin itulah gitu. Iya. Berikutnya lagi. Nah, ini lagi mau potong rambut nih atau gimana nih Mas Andri ini? Ini gimana ngomongnya ya? Enggak, ini sebenarnya ini aduh. Enggak. Jadi ini sebenarnya pas lagi hunting foto walk ramean, new normal nih. Oke. Setelah pandemi, kemudian kita bikin hunting bareng, kemudian kita jalan menyusurin. Nah tiba-tiba ada dia sebenarnya lagi nyukur orang, terus masuk ke dalam. Gue nggak mungkin dong nyukur kan, secara gue butuh makanya tadi gimana sih gue? terus nggak? Nah, udah masuk ke dalam, ngobrol lah di situ. Bapak siapa namanya, udah berapa lama, segala macam. Kemudian gue izin foto. Nah, pada saat gue mau foto, dia bilang, saya sebenarnya ada sarung tangan nih. Oh gitu, iya. Terus, kok tadi nggak dipakai? Ya, saya tergantung customer. Kalau tadi katanya dia nggak mau, nggak apa-apa nggak pakai sarung tangan. Terus gue bilang ya udah sarung tangannya mana, pakai dong gitu. Akhirnya dia ngambil. Ini ada videonya, ada di vlog. Oh, ada di vlognya juga ngambil, ya? Dia ngambil terus dia pakai, ya udah foto gitu. Jadi ini memang agak sedikit low speed karena kan di dalam ruangan nih agak cahayanya agak minim gitu. Ya udah gue fotoin di situ. Gitu. Jadi ini bukan dia habis nyukur gua. Kalaupun dia nyukur gua, nyukur Nathan tetap. Gue lagi mikir kan. Oh, datang ini mau potong rambut lah. Oh iya, aduh goblok.
Dodol. Enggak. Dia habis habis motong rambut orang, terus gue mampir ngobrol. Oh Terus iya. gue foto. Oke, Gitu. itu dia. Nathan ngaco deh. Nah, kita langsung foto berikutnya dulu ya. Ya, Nah, ini iya. baru juga nih dari foto vlognya Mas Andre ya. Ini aku juga habis nonton Ya. kemarin. Ini lagi masa wedding walaupun dari baru-baru aja ya, lagi memang masa pandemi. Ya, ini aku kan punya brand wedding juga gitu. Kemudian si klien ini kebetulan dia juga motret analog gitu. Dia juga motret analog gitu ya. Jadi dia mengapresiasi sendiri gitu bahwa ya udah nggak apa-apa Mas Andri kalau mau pakai film gitu. Tapi tetap gue pakai backup digital gitu. Digital juga gitu ya. Oh ini ya salah satunya yang paling Tadi kan sering ketemu dibilangin ya, kalau misalnya di Jakarta tuh kebanyakan orang tidur. Ya. Emang budayanya kayaknya rebahan ya. Yang budaya Ya itu maksudnya Dimanapun, mau dimanapun. gue ngelihatnya takjub aja gitu. Dan mereka rata-rata yang ekonomi kelas bawah ya. Dan mereka bisa tidur senyenyak itu di Jakarta yang begitu hektiknya gitu. Dan ini kadang nggak dirasain sama orang-orang yang beruang gitu. Kadang-kadang yang beruang justru susah tidur. Kalau ini ya problematika ya. Kalau ngelap aja gitu, kayak nggak ada yang dipikirin gitu, nggak ada mikirin cicilan mungkin, nggak ada mikirin bayar karyawan. Jadi tidur mereka tuh polos banget gitu, tidur mereka jujur banget. Jadi aku berusaha ngecer itu aja gitu. Dari setiap perjalanan hunting ada yang tidur, kalau komposisinya bagus, angle-nya menarik, si karakter orangnya menarik, akan gue capture gitu. Berat aja. Gitu. Karena nggak ada warnanya, timeless aja gitu, mau dinikmati kapan aja, ya enjoy gitu. Kalau misalnya warna ada terhalang sama warna-warninya itu gitu, jadi nggak berasa timelessnya. Oke. Nah ini ada satu foto yang cukup melihat. Ini fotonya dari atas helikopter atau dari atas gedung nih? Enggak, ini ada apa? Atau gimana? Atau ini miniatur jangan-jangan? Dari gedung tinggi. Bukan. Dari gedung. Ada gedung tinggi di Seoul, namanya apa? Dekat Aeon, lupa gua. Nah ini kita bisa naik ke lantai paling atas, itu foto-foto. Dan ini sebenarnya kaca. Kalau diperhatiin yang paling atas tuh ada refleksi-refleksi dikit. Iya benar. Dia sebenarnya ada di dalam gedung, nggak terbuka gitu ya maksudnya ya? Iya betul. Jadi glass semua gitu. Dan di bawah itu apartemen semua itu. Apartemen semua ini lagi ada di Korea gitu ya? Bangkok ya? Bangkok. Ya, Bangkok tuh agak similar sama Indonesia ya karakternya gitu. Dan mereka kan emang rajanya hobi motret ya. Rajanya itu emang udah wafat kan, tapi dia memang dari mudanya tuh hobi motret. Jadi orang Thailand tuh banyak yang bekerja dan punya hobi tuh fotografi gitu. Jadi sudah sangat common kalau kita bawa kamera motret, apalagi kita turis, itu hunting di sana gitu. Dan karakter streetnya itu hampir sama Indonesia. Nggak se privacy kayak, let's say kayak kemarin gue motret di Singapura itu agak kayak orangnya nggak boleh lo motret anak kecil, nggak boleh kayak takut kita pedofil atau penculikan gitu. Iya, bisa kena masalah kalau di sana. Jadi emang Indonesia lah the bestnya surga buat street photography. Wih mantap. Nah film Soak, nah ini udah dari namanya sendiri maksudnya. Ini film apa nih bilangnya, eksperimental atau misalnya emang gagal aja gitu nggak sih? Direndam sesuatu gitu kan ya? Iya betul, Nela, benar. Ini film Soak, ini sebenarnya udah lama sih di kalangan fotografer analog. Oh, jadi, sorry. Baca maksudnya direndam Soak gitu. Iya, Soak. Gua kira kayak film Soak nih kayak gagal gitu. gini, Gua kira gitu, sorry. Film Soak. Jadi shocking gitu. Gitu dari kata soft ya. Jadi ini memang kita expose dulu filmnya, kemudian baru kita soaking, kita rendam pakai cairan tertentu gitu. Dan cairannya itu efeknya ya macam-macam. Kalau ini kan vinegar sama lemon ya, jadi dia agak ungu, kuningan gitu. Kuning ya. Ada juga yang pakai deterjen, jadinya kayak biru gitu. Pakai deterjen. Iya. Nathan mulai eksperimen nih di dalam otaknya. Ini gue pengen deh kayaknya. Ini kayaknya jadi kepikiran juga nih gue. Kalau misalnya ngomongin mengenai eksperimen kayak gitu, berarti kalau dari Kak Adri sendiri ngambilnya dari mana sih? Kayak inspirasinya emang cari-cari dulu riset di internet, atau emang ya udah asal coba aja gitu. Emang lihat dulu di internet gitu ya. Karena kan memang teori dari si
film ya, karakter Pita Selulite ini kan memang ada chemical di situ kan, silver halida namanya. Betul. Dia yang merekam cahaya. Nah, kemudian sama chemical tertentu, cairan develop itu akan ngeluarin si gambar gitu. Ngeluarin si gambar. Prinsip kerjanya kan seperti itu. Nah, ini ngaruh nggak sih dengan chemical lain gitu? Setiap cairan kan ada senyawa berbeda tuh. Kayak lemon senyawanya apa, terus vinegar cairan itu senyawanya apa gitu. Nah, kita masukin aja di situ. Nanti reaksi emulsinya apa tuh yang terjadi. Nah, itu yang kemudian membuat orang-orang jadi suka bereksperimen, terus dikasih nama lah dengan film shock tadi. Gitu. Macam-macam sih. Ada juga yang namanya red scale. Red scale itu kita reverse ya, film dibalik gitu. Kita motretnya filmnya kebalik. Nanti hasilnya warna-warna merah. Iya. Warna-warna merah. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya untuk gimana ya? Kalau dari kita lihat sendiri buat kayak digital ya jepret jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kayak untuk analog, salah satu experience yang kita dapat yaitu bisa eksperimen di processing-nya ya. Bahkan di sebelum processing mungkin kalau misalnya kita di red scale kita ubah dulu balik gitu akan beda lagi hasilnya. Nah, ini memang menarik banget sih kalau misalnya buat memang teman-teman yang Smart Viewers yang lagi nonton, kalau misalnya untuk di analog banyak lah eksperimen banyak banget, explore cara-caranya dan lain-lain gitu. Yes, nah, betul. Abis ini tentunya kita akan balik lagi ya Smart Viewers, kita tahan dulu karena ada yang mau lewat dulu, tapi abis ini kita ada yang berbeda nih dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya berbedanya itu apa deh Tan? Kayaknya pengen pamer lagi lo ya? Bukan. Setelah sekian lama saya deg-degan ya, karena hasil jepretan saya akan dilihat dilihat oleh Kak Andri dan mungkin akan ada sedikit dikomentarin nih kayaknya. Dikritik kayaknya, kayak kasih kritik kayaknya nih Kak Andri kalau misalnya Nathan tuh. Aduh, siap. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.